Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Freddy Hermanto. Ya, ganteng ya Bang Marcelino ya. Ya, nama saya Freddy Hermanto. Untuk semester ini saya ditugaskan oleh Pak Billy untuk membawa materi mata pelajaran bahasa Inggris. Yang satunya saya lupa. Pak, bahasa Inggris dengan apa Pak ya? TIK kemarin. Ya dengan TIK. Kalau semester lalu TIK, kalau semester ini bahasa Inggris. Tapi seperti visi misi PKBM kita itu sekolah zaman now. Jadi kita tidak terlalu formal lah, seperti sekolah-sekolah formal SMP atau SMA. Jadi di sini pada tahun ini pada semester ini kita fokus ke YouTube. Jadi kita berkembang bersama-sama. Untuk perkenalan mungkin sampai di sini aja Pak ya. Ini waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Baik, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Masih sharing materinya. Iya. Nampak Anda Pak materinya Pak? Kalau tempat saya nampak deh. Ke tempat teman-teman gimana? Nampak. Ya, nampak ya. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Billy tadi, jadi saya melanjutkan ini. Kita akan membahas sama-sama atau belajar sama-sama. Saya tidak lebih pandai dari teman-teman, jadi kita sama-sama belajar. Jadi seperti itu ya. Di sini kita akan pada malam ini akan membahas tips atau trik jadi YouTuber pemula modal HP. Ya. Lanjut, ini topik yang akan kita bahas malam ini cukup banyak, tapi tenang aja, ini pendek-pendek. Pembahasannya tidak panjang. Jadi pendek-pendek, saya akan berusaha singkat saja. Yang pertama kita akan bahas buat akun YouTube. Yang kedua buat konten yang menarik. Yang ketiga gunakan HP dengan spesifikasi mumpuni sampai konsisten saat mengunggah video. Nah, sebelum kita mempelajari YouTube lebih jauh atau menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber, jadi kalau kita sudah buat akun YouTube, kita sudah dikategorikan konten kreator atau seorang YouTuber. Nah, seperti itu teman-temannya. Jadi sebelum menjadi YouTuber kita pasti punya tujuan dulu teman-teman. Tujuan kita membuat YouTube atau konten kreator tuh tujuannya apa? Jadi tujuannya kita tuh tujuannya mau jadi apa? Seperti itu ya teman-teman. Misalnya nih saya ambil contoh, kita buat konten YouTube tujuannya untuk menghasilkan uang Pak. Ya bisa saja, saya tidak bisa menyalahkan teman-teman kalau bikin konten untuk menghasilkan uang. Tapi risikonya apa? Nah, kalau konten kita tidak menghasilkan uang, pasti kita kecewa. Nah, jadi sebaiknya tujuan kita untuk jadi konten kreator yaitu bikin konten itu karena kita suka, jadi karena hobi. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama nanti. Lanjut. Nah, ini yang pertama kita harus buat akun dulu teman-teman. Jadi kita perlu membuat akun YouTube. Kalau tidak salah minggu lalu kita sudah pernah bahasnya ya Pak Billy ya. Iya, kita sudah pernah bahas membuat akun YouTube. Jadi saya tidak akan membahas lebih panjang ini gimana cara membuat akun YouTube, dan saya yakin teman-teman semua punya akun YouTube. Jadi seperti itu, ini adalah akun YouTube saya. Boleh dibantu subscribe, boleh ya teman-temannya, like, share juga bisa. Ini adalah akun YouTube saya, itu Freddy Hermanto. Lanjut, ini adalah akun YouTube yang udah jadi tapi belum monet ya teman-teman, karena belum memenuhi syarat YouTube. Bisa langsung mana?
Masih ada suara enggak, Pak? Masih kedengaran. Oh ya, nah, soalnya Masih nggak ada lancar ini suara. ya, soalnya nggak ada respon. Baik, lanjut ya teman-teman. Yang kedua itu kita buat konten yang menarik. Nah, seorang youtuber atau konten kreator, kita harus membuat konten yang unik teman-teman, unik dan menarik. Nah, jadi supaya untuk menjangkau banyak pengguna. Selain itu, kita juga harus konsisten supaya tidak kehilangan penonton setia. Ini artinya teman-teman, misalnya kita boleh mengikuti konten orang, tapi kita tidak boleh copy paste atau mirip sekali. Jadi kita harus punya prinsip. Misalnya nih kita membuat konten seperti yang yang dicontohkan Pak Billy tadi, mencari rebung. Nah, itu kan konten yang yang mudah kelihatannya. Nah, itu bisa kita modifikasi teman-teman. Mungkin di situ kita sisipkan sambil cara ngupasnya atau sampai ke masaknya bisa teman-teman. Nah, jadi konsepnya itu kita ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi harus lengkap ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat konten yang unik dan menarik itu kita harus amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi kira seperti itu teman-teman. Jadi konten kita itu sebisanya jangan harus beda dari yang lain. Jadi kalau punya ide, ya idenya harus beda dengan yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut, itu gunakan HP dengan spesifikasi mumpuni. Nah, ini karena tidak semua kita mengerti komputer atau laptop, makanya di sini saya membahas khusus untuk menjadi YouTuber pemula menggunakan HP. Jadi dengan HP pun bisa teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang bagian ketiga ini yaitu gunakan HP dengan spesifikasi mumpuni. Artinya dari segi kameranya, ketika kita membuat video, resolusinya bagus, kemudian RAM-nya paling tidak 4 GB atau lebih tinggi, itu lebih bagus. Kemudian prosesor atau CPU yang digunakan, kalau menggunakan prosesor atau MediaTek harus yang spesifikasinya lebih tinggi. Kalau jadi seperti itu teman-teman. Kemudian storage atau ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan sebisanya harus besar teman-teman, karena kalau video ini apalagi durasinya panjang, otomatis menggunakan storage atau penyimpanan yang lebih besar. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya itu kita harus menciptakan ide yang unik. Jadi saya izin dulu Pak Billy, saya minum dulu ya. Oke Pak. Oke, lanjut. Itu ciptakan ide yang unik. Nah, artinya apa? Kita itu harus menciptakan terlebih dahulu ide konten. Jadi sebelum kita membuat konten itu kita harus memikirkan dulu teman-teman. Ini konten kita nih mau buat konten apa? Misalnya yang mencari rebung tadi itu. Nah, kan nggak mungkin kita setiap hari upload mencari rebung. Nah, bisa lagi idenya mungkin lusa mencari rebung, mungkin mencari paku kubo. Ada yang tahu nggak ya paku kubo? Atau kalau bahasa desa atau bahasa kami itu bekeruk atau miding atau pakis, mungkin bisa itu. Nah, itu setelah mencari mungkin bisa dimasak, cara masaknya gimana, itu juga bisa menjadikan ide kontennya teman-teman. Kemudian usahakan untuk menciptakan ide konten yang unik. Nah, ini yang saya bilang tadi, unik dan belum pernah dibuat oleh konten kreator manapun. Ini lebih bagus. Kalau sudah ada yang buat pun tidak masalah. Yang penting konten kita ini berbeda dan menarik dari konten orang yang pernah buat sebelumnya. Jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu menemukan target penonton. Nah, ini juga penting teman-teman. Kita perlu menemukan target penonton yang kita inginkan. Nah, kita target penontonnya mana nih? Apakah
nasional, apakah internasional, atau apakah di dalam negeri, atau hanya cakupannya di Indonesia atau di luar. Nah, jadi seperti itu. Konten yang sesuai dengan target penonton seperti gender, usia akan mempermudah YouTube untuk mengelompokkan konten kita. Jadi YouTube ini mempunyai algoritma yang yang bagus ya teman-teman. Jadi bisa mempermudah YouTube untuk mengenali gender dan usia. Jadi konten kita itu untuk usia yang berapa misalnya nih. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, jadi kan tidak cocok yang mencari rebung, mencari pakis. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus menemukan target penonton kita. Nah, hal ini untuk mempermudah kita untuk memperoleh banyak penonton. Selanjutnya itu menemukan topik. Nah, ini menarik juga teman-teman ya. Jadi sebelum kita membuat konten, kita dapat menentukan topik video kita sesuai fashion. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi tujuan kita buat jadi konten kreator atau jadi YouTuber itu apa? Nah, sebaiknya supaya kita tidak bosan, konten kita menarik, itu disesuaikan. Jangan tujuan kita untuk mendapatkan uang, itu boleh, tidak masalah. Tapi sebaiknya tujuan kita untuk menjadi konten kreator itu untuk menyalurkan passion, untuk menyalurkan hobi kita. Nah, ada banyak topik konten yang dapat kita pilih seperti pendidikan, kecantikan, hiburan, politik, hingga otomotif. Nah, ini mungkin bahasanya agak berat. Jadi sederhana aja gini teman-teman. Kita membuat topik atau membuat video itu, misalnya kita hobi ini nih, hobi mancing nih. Seperti saya kan hobi mancing. Jadi bisa nih buat video mancing. Nah, seperti itu bisa. Kemudian misalnya hobinya futsal, bisa nih buat konten tentang futsal, mungkin skill-skill bermain futsal, atau kalau kita suka berburu, di kampung kami ada namanya Junet, jadi dia tuh suka nembak. Itu bisa juga dijadikan konten teman-teman. Itu malah saya lihat, coba teman-teman cek, itu viewsnya selalu banyak dan selalu ribuan bahkan jutaan, seperti yang mencari rebung tadi. Asalkan videonya konsisten itu terus. Artinya penonton kita misalnya nih hobi mancing. Nah, jadi ketika orang-orang mencari mancing, orang-orang mancing, jadi konten kita terlihat, jadi bisa ditengok. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya siapkan alat pendukung. Ini juga perlu teman-teman. Jadi kita perlu menyiapkan alat pendukung dalam membuat sebuah konten. Yang pertama itu tripod. Tripod ini fungsinya apa? Untuk meletakkan kamera juga bisa. Ini tripod ya teman-teman ya. Ini contoh tripod. Jadi banyak. Jadi saya pikir teman-teman udah tahu lah tripod itu seperti apa. Jenisnya banyak sekali. Jadi ini perlu. Kenapa perlu tripod? Kalau pakai HP biasanya kurang stabil. Nah, makanya perlu tripod supaya video kita tidak goyang-goyang. Jadi kalau video kita goyang-goyang, ya orang pusing nontonnya. Begitu kita buat videonya, kita upload, goyang-goyang, kita pun malas nontonnya, apalagi orang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian mikrofon atau mic. Nah, fungsi mikrofon atau mic ini untuk menghaluskan suara, supaya ketika kita ngedubbing atau kita ngomong langsung, itu suara kita tuh jernih, kedengarannya tuh enak. Jadi seperti itu. Kemudian lighting. Kalau di ruangan ini perlu lighting, tapi kalau di luar seperti yang mencari rebung tadi, itu lighting tidak perlu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lighting ini fungsinya itu untuk pencahayaan, untuk mempertajam video supaya video kita jelas. Nah, ini alat pendukung ini sangat penting untuk menaikkan kualitas konten kita. Ini saya bilang tadi, supaya konten kita lebih menarik, lebih profesional. Lanjut, yaitu selanjutnya itu gunakan aplikasi editing. Nah, jika video. Halo Pak. Halo. Gimana? Presentasinya enggak jalan ya? Enggak muncul. Muncul. Oh iya kah? Enggak bergerak. Oh ya, sebentar ya, mungkin saya harus. Ini gimana? Ini udah nampak belum? Udah nampak. Oke. Ini baru nampak Pak. Tadi itu udah berapa slide tidak ada. Tidak berjalan. Ini ada, ini slide ke
ke 11 ya Pak ya. Tunggu loh. Yang bagian mana yang mulai tidak nampak ya? Dari 8 sampai 10 kali ya. 8 sampai 10 berarti. Enggak. Siapkan alat pendukung nih udah tadi kan? Ya. Ini nampak nih. Lanjutkan ini ya, enggak apa-apa. Oh iya ya. Iya. Kemudian oke, lanjut ya. Selanjutnya itu gunakan aplikasi editing. Nah, ini apa namanya, untuk menjadi content creator, kalau kita mengerjakan semuanya bisa teman-teman. Kalau mau bertim juga bisa. Itu apa namanya, lebih baik. Cuman sendiri juga bagus kalau kita bisa video, bisa edit video, kemudian bisa menemukan ide-ide atau konten kita membuat apa, itu lebih bagus. Tapi lebih enaknya sebenarnya itu bertim. Jadi seperti itu, 2 orang atau 3 orang, ada bagian untuk ngambil video, ada bagian untuk editing, kemudian ada bagian untuk apa namanya, mencari ide-ide konten. Nah, selanjutnya ini itu gunakan aplikasi editing. Nah, ini perlu kita kuasai teman-teman. Setidaknya kita tahu apa namanya, dasar-dasarnya. Jadi untuk HP saya menyarankan KineMaster sama CapCut. Nah, jadi CapCut atau CapCut. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya CapCut, kalau bahasa Inggrisnya CapCut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian KineMaster. Cuman yang banyak dipakai konten kreator biasanya itu KineMaster. Nah, fungsinya ini untuk kita mengedit video kita. Jadi video yang udah kita shoot kan mungkin kan mentah-mentah langsung kita upload. Bisa juga kalau kita ngambil videonya itu bagus. Tapi lebih baiknya, alangkah baiknya itu harus diedit dulu teman-teman. Jadi ini tutorialnya banyak sekali teman-teman. Tutorial KineMaster, tutorial CapCut. Nah, ini banyak sekali di YouTube. Saya lebih sarankan untuk kalau yang HP KineMaster, karena interface-nya itu lebih apa namanya, lebih bagus, lebih enak juga, lebih enak untuk ngedit, untuk import video, untuk export video, kemudian untuk memberi subtitlenya, kemudian untuk ngedubbing. Misalnya nih apa namanya, video kita suara aslinya kita hilangkan, nanti kita ngisi videonya, ngisi suaranya belakangan, itu dubbing namanya. Itu di KineMaster ini lebih enak. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menguasai teman-teman. Ini dapat kita unduh di Google Play Store atau App Store. Kalau yang pakai Android itu di Google Play Store ketik aja KineMaster, dan mungkin teman-teman juga dah banyak yang pakainya, atau CapCut. Nah, ini bisa juga. Lanjut. Nah, kemudian ini penting juga teman-teman. Kita kalau apa namanya udah mikirkan ide video, kita udah buat video, kita udah syuting, udah ngambil apa namanya tuh, ngambil video bagus-bagus, kemudian kita udah edit bagus-bagus. Kalau tidak ada internet ya percuma juga. Tapi saya yakin apa namanya, untuk sekarang untuk internet itu lebih gampang, tidak seperti dulu meskipun di pelosok sekalipun. Jadi internet itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh YouTuber pemula. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang bagus, mumpuni yang bagus teman-teman. Hal ini dibutuhkan saat kita ingin mengunggah atau mengupload konten kita ke YouTube. Jadi fungsi internet seperti itu. Jadi apa namanya, ini saran aja untuk teman-teman di kampung, mungkin jaringannya yang agak susah untuk ngupload aja ndak mampu. Nah, ini kita buat aja dulu video banyak-banyak, kemudian turun aja ke kota yang kota atau kecamatan yang internetnya bagus. Nah, setelah itu baru kita nguploadnya. Nah, jadi ini saran dari saya, siapkan aja dulu video-video banyak-banyak, konten kita banyak-banyak. Kemudian setelah banyak kita turun, supaya kalau buat satu video kita turun, jadi apa namanya, pertama dari segi biaya, kemudian dari segi waktu. Nah, maka saran saya bagi yang teman-teman mungkin di kampung, buat kontennya di kampung, buat aja dulu apa namanya videonya banyak-banyak. Setelah itu baru
diupload. Jadi seperti itu. YouTube kan bisa ini apa namanya untuk dipublish itu bisa pakai jadwal. Jadi enak. Jadi kita enggak satu hari itu langsung upload video full 5-6 butik video misalnya, kan apa namanya ndak harus seperti itu. Jadi bisa kita jadwalkan, mungkin ada 5 video, kita hari ke Sintang misalnya ke kota atau kecamatannya hari Senin misalnya nih, atau hari Minggu. Jadi video yang satu dipublish hari Senin, video yang kedua hari Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai video kita apa namanya itu terupload semua. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini yang paling penting juga, konsisten saat mengunggah video. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, ketika kita sudah memutuskan jadi konten kreator, jadi kita harus konsisten teman-teman. Ini sangat diperlukan mengingat YouTube memiliki algoritma agar video kita dapat muncul di beranda. Konsisten adalah kunci channel Anda dapat lekas berkembang. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ini saran aja apa namanya. Saya juga lagi mempelajari, kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang bersama-sama di YouTube ini. Nah, kalau apa namanya membuat video atau membuat ide video, usahakan konsisten. Misalnya mancing, jadi di channel itu mancing saja seperti itu. Misalnya cari rebung tadi nih, nah itu kan apa namanya bisa kategori travel ya. Jadi kategori travel atau jelajah juga bisa. Jadi temanya itu semua di satu YouTube tuh, jangan lain. Misalnya kita apa namanya di YouTube kita ini ada munggah yang upload mancing, upload masak, upload apa namanya itu apa sih namanya itu, pokoknya jangan video yang lain-lain lah. Kalau bisa, kalau video mancing semua, kalau video tentang main futsal semua. Jadi seperti itu teman-temannya, agar channel kita cepat berkembang. Ini yang saya bilang tadi, algoritma, agar apa namanya YouTube kita mudah dikenali oleh YouTube. Jadi seperti itu. Nah, ini terakhir itu, apakah kita semua akan menjadi YouTuber pemula yang menggunakan HP? Jadi tidak ada halangan teman-teman. Saya tidak punya laptop nih untuk ngedit video. Sekarang sudah apa namanya, zaman sudah canggih, era digital nih sudah apa namanya ya, sudah sampai ke pelosok-pelosok. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman tidak membuat konten, tidak mengembangkan YouTube-nya. Itu bukan buat kami teman-teman, itu buat teman-teman sendiri. Jadi kita sama-sama belajar, menggunakan HP pun bisa, asalkan diusahakan spek HP-nya setidaknya spek yang mid-range lah. Jadi mid-range itu artinya dari segi kameranya juga ya lumayan bagus, enggak perlu bagus-bagus benar, penting lumayan bagus. RAM-nya bagus. RAM ini fungsinya untuk ini teman-teman, untuk kita apa namanya itu ngedit video. Jadi kalau RAM-nya kecil itu biasanya lama, ngerendernya juga lama. Jadi seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari saya. Kalau kita mau sukses di YouTube, kita harus mengubah mindset kita. Biasanya kan kita, aduh saya ini harus bisa menguasai banyak strategi nih. Nah, biasanya kan kita seperti itu supaya YouTube kita cepat berkembang. Nah, sebaiknya pelajari satu strategi dan kembangin. Nah, itu lebih efektif dari kita belajar banyak strategi ini, strategi itu. Nah, lebih baik kita pelajari satu strategi dan kita kembangin dan kita kembangkan maksudnya. Kemudian biasanya kita menyamaratakan proses orang dengan proses kita, karena melihat konten orang, konten orang ini udah jutaan subscriber, viewsnya juga banyak, jadi kita mau seperti dia. Jadi kita nih beda-beda teman-teman, jadi kita ubah mindset kita, ubah pemikiran kita, bahwa setiap orang itu prosesnya beda-beda. Mungkin teman-teman setelah apa namanya kita kan gencar-gencar nih untuk apa namanya mempelajari tentang YouTube.
Jadi supaya cepat monet. Jadi tujuan kita sebaiknya jangan itu. Boleh, tidak ada masalah. Saya katakan boleh, tidak ada masalah. Tapi kita fokus saja buat video, terus belajar tentang tutorial di YouTube. Sangat banyak teman-teman belajar tutorial gimana orang yang sukses dari nol sampai monet, kemudian akhirnya dia mendapatkan penghasilan pertama dari YouTube. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi misalnya nih tahun ini kita belum monet, ya jangan berkecil hati, tidak ada masalah. Yang penting kita konsisten aja. Intinya teman-teman ada 3. Yang pertama jangan mudah menyerah, yang kedua konsisten, yang ketiga itu tetap semangat dan sabar juga. Semangat dan sabar ini penting, soalnya biasanya kalau konten kita tidak banyak nontonnya sedikit ya, jadi kita biasanya agak malas membuat konten lagi. Jadi kita belajar teman-teman, misal konten kita tidak banyak yang ditonton nih, jadi kekurangannya itu kira-kira di mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya bagikan. Ini bukan ke materi, ini kita lebih tepatnya yaitu sharing atau belajar bersama-sama. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan, Pak Billy. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih kepada Pak Freddy yang sudah menyampaikan materi. Sangat luar biasa ide dan materi yang disampaikan, sangat bermanfaat bagi kita. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, mungkin saya berikan kesempatan. Kalau ada yang ingin bertanya tentang YouTube atau tentang yang lainnya, boleh. Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat malam bagi kita semua. Jangan lupa absen ya, absen sudah saya share di grup. Nanti silakan isi absen, itu adalah bukti kehadiran kita. Nanti kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Freddy yang sudah menyampaikan materi dan teman-teman siswa yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu dan salam buat keluarga. Sukses selalu buat semuanya. Sip.